Oke teman-teman, balik lagi di podcast kali ini. Gue bakal ngebahas tentang dialog antar umat beragama. Jadi di sini ada teman-teman gue yang dari dua agama yang berbeda. Tolong perkenalan diri dulu. Mungkin gue dari agama Kristen Protestan dan nama gue itu Hidup Sitoku. Perkenalkan, nama saya Deva dari Selalai, saya dari agama Kristen. Perkenalkan, nama gue Alfred Devin dan gue berasal dari agama Katolik. Oke, di sini gue dapat teman Katolik juga ya teman-teman. Jadi kita bisa ngebahas ini lebih leluasa lah karena ada dua Kristen dan dua Katolik. Jadi untuk soal yang pertama gue bakal nanya tentang apa sih dialog umat beragama menurut kalian? Mungkin dari Bang Jo. Oke, apa sih antar umat beragama? Jadi gue memaknai kalau misalnya, jadi ibaratnya ada dua agama yang berbeda atau lebih, di mana mereka ini saling berinteraksi. Berinteraksi ini bukan hanya seperti sekedar kata berkata, tetapi bisa seperti perlakuan. Itu gue bisa melihat contoh kasusnya itu seperti orang yang berpuasa, namun dari agama Kristen Protestan itu menyiapkan seperti makanan dan minuman. Jadi hal itu merupakan seperti interaksi antar umat beragama. Dari Deva? Gue cukup setuju sih sama Bang Jo. Ya. Karena emang dialog antar umat beragama tuh ya saling menghargai, tujuannya saling menghargai dan menghormati. Ya, itu sih. Dari Devin ada mau nambahin? Ya, bisa gue bilang kayak kita ambil contoh kasus kayak misalnya kasus ibadah yang ditolak oleh agama tertentu, dimana itu bisa terjadi mungkin karena kurangnya interaksi antar umat agama. Di sini kita bisa tahu dan sadari kalau interaksi antar umat agama itu penting supaya kita dapat memahami cara ibadah agama lain contohnya. Mungkin dari gue mau nambahin dialog antar umat beragama itu, jadi contohnya kayak misal gue ngobrol sama teman gue yang umat muslim, ya kayak gue nanya sholat 5 waktu tuh buat apa sih, misal kayak gitu. Jadi dia pernah ngejawab waktu itu sholat 5 waktu itu fungsinya sebenarnya ngajarin dia untuk disiplin. Jadi dia selama 5 waktu nggak boleh lewat sedikit pun, jadi subuh, siang, sore sampai malam itu mereka beribadah. Jadi ibadahnya tepat waktu lah. Terus lanjut untuk soal yang kedua, kenapa sih dialog antar umat beragama itu sangat penting dan diperluin? Menurut Bang Jok gimana? Antar umat beragama itu sangat penting. Ya ibaratnya kan kita tahu kan Indonesia ini dengan negara yang lebih dari satu agama. Jadi kita harus tahu kalau misalnya antar umat beragama itu sudah nyatu, atau seperti kita kan Kristen, terus ada teman-teman kita juga ada Katolik, itu sangat penting dimana supaya hal itu tidak menimbulkan perpecahan. Jadi yang dimana kalau perpecahan itu dilakukan itu akan sangat berdampak bagi Indonesia juga. Mungkin bisa ditambahkan dari yang lain? Iya deh Pak, bisa nanti. Contoh kita nih sebagai pelajar ya di sekolah, contohnya itu saling menghargai tanpa pandang bulu atau tanpa latar belakang mereka agamanya atau apa. Ya di sekolah diajarkan untuk saling mengasihi, menghargai dan ya menghormati lah. Kalau dari ajaran agama gua, di mana gereja Katolik ngajarin kita untuk terjun langsung, di mana kita sebagai ajaran penuh kasih, kita harus mengasihi orang tanpa pandang bulu sih. Itu dari Kurang lebih berarti sama kayak Deva ya. Benar juga, dari agama gue sendiri Katolik itu ajarannya rata-rata itu untuk saling mengasihi. Jadi misal kalau teman kita lagi ada duka atau butuh bantuan, kita bisa secara langsung bantuin dia. Jadi kayak misalnya korban banjir kemarin, kita anak-anak sekolah kadang ada yang diajakin untuk lu mau nggak sih untuk kolektor, bisa juga kayak, atau enggak kayak lu mau nggak sih bantuin ini, kayak kita ngasih sumbangan misal baju atau makanan mungkin kayak gitu. Banyak kayak caranya sih sebenarnya. Ya. Bagus sih. Terus kan tadi dia udah Bang Jok udah nyebutin dampaknya itu bisa ke perpecahan. Menurut kalian ada nggak solusi biar perpecahan ini nggak terjadi lah? Dari Bang Jok mungkin ada? Solusinya cukup banyak sih. Ibaratnya kan kita kan negara beragama, jadi kita harus lakukan
ngobrol, dialog secara langsung dengan umat-umat beragama. Toleransi lah ya. Kita harus memahami sebenarnya agama ini melakukan apa dalam keagamaannya, ibadahnya. Jadi Ngajarin apa. kita harus tahu sebenarnya agama ini mau ngapain, terus kita harus bisa memaklumi. Kalau misalnya emang agama bukan agama kita doang yang diutamakan, tapi ada agama lain seperti agama teman-teman kita, itu ada agama Katolik, terus ada agama Islam, Hindu, Buddha gitu dan lain-lain, dan itu harus kita jaga lah. Iya. Seperti emang itu agama kita sendiri. Gitu sih. Dari Deva? Ya kurang lebih gue setuju sih sama pendapat Bang Job. Apa? Gue juga setuju sama pendapat Job. Gue juga dapat kutipan dari sosial media, isinya perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Keren sih, gila. Bagus, Ada bagus. pesan lagi dari Bang Job mungkin untuk menutupi podcast kita kali ini? Ada kata-kata juga? Mungkin pesan-pesan simpel ya, kita jangan terlalu menganggap kalau emang agama kita ini sebagai agama yang kalau ini agama gua, tapi agama lain itu disingkirkan seperti agama ini nggak penting. Hal itu bisa menimbulkan perpecahan. Jadi stop lah memiliki stereotip seperti hal-hal tersebut. Jangan egois lah ya. Iya. Jangan egois. Dari Deva ada? Apa udah cukup? Cukup. Cukup. Oke. Oke, sekian podcast dari kita. Terima kasih.